Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimah Turizkia dengan nomor induk mahasiswa SK118037 dari program studi Sarjana Keperawatan Stikes Kendal semester 7B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktik keperawatan anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Naimah, mahasiswa dari Stikes Kendal. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu kepada Ibu tentang penanganan kejang demam. Waktunya kurang lebih 15 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, silakan Mbak. Baik, saya mulai ya Bu. Mohon izin untuk memaparkan materi terlebih dahulu ya Ibu. Kemudian akan dilanjut untuk saya contohkan kompres hangat yang saya izin untuk share screen dulu ya. Yang pertama, untuk penanganan kejang demam pada anak. Definisi dari kejang sendiri yaitu kejang yang terjadi pada suhu badan yang tinggi. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium. Biasanya terjadi pada anak usia 3 bulan sampai 5 bulan. Untuk penyebab dari kejang demam sendiri yaitu ada beberapa penyebab. Yang pertama, penyebab infeksi seperti encephalitis dan meningitis, demam, gangguan metabolisme, dan faktor genetika. Kemudian untuk klasifikasi dari kejang demam sendiri ada dua, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Untuk kejang demam sederhana yaitu tandanya kejang demam yang berlangsung secara singkat, waktunya kurang dari 15 menit dan umumnya akan berhenti sendiri. Kejang demam berupa kejang umum, tonik dan klonik tanpa gerakan vokal. Kejang demam tidak berulang dalam waktu 24 jam. Kejang jenis ini merupakan 80% dari seluruh kejang demam. Kemudian untuk yang kedua, kejang demam kompleks itu tandanya yang pertama, kejang lamanya lebih dari 15 menit. Yang kedua, kejang vokal atau parsial satu sisi, atau kejang umumnya didahului dengan kejang parsial. Yang ketiga, berulang atau lebih dari satu kali dalam 24 jam. Tanda gejala dari kejang demam sendiri yaitu yang pertama, demam tinggi secara tiba-tiba. Yang kedua, lidah atau pipi tergigit. Yang ketiga, gigi atau rahang terkatuk rapat. Dan yang terakhir, ada riwayat keluarga baik orang tua maupun saudara kandung yang pernah mengalami kejang demam. Selanjutnya, akibat dari kejang demam sendiri yang pertama dapat mengakibatkan gerakan mulut atau lidah yang tidak terkontrol, tidak dapat seketika tergigit atau berbalik arah, lalu menyumbat saluran pernapasan. Yang ketiga, anak bisa mengalami penundaan pertumbuhan jaringan otak. Kemudian untuk cara penanganan kejang sendiri, yang pertama, ibu harus tenang dan jangan panik. Amankan pasien dari lingkungan. Apabila pasien ada di luar rumah, dibawa masuk, diletakkan di tempat yang datar dan empuk. Kemudian jangan masukkan apapun ke dalam mulut anak. Miringkan kepala anak ke kanan atau ke kiri. Kemudian lepas seluruh benda yang mengikat, seperti baju yang mengikat itu dilepas. Kemudian jangan menahan gerakan anak saat kejang berlangsung. Kemudian setelah kejangnya berlangsung, amati kejang, yaitu mata melihat ke atas, gerakan pada bibir atau ada hentakan pada tubuh. Dan terakhir, hitung durasi kejang. Dan apabila kejang belum berhenti sampai durasi lebih dari 15 menit, berikan paracetamol atau ibuprofen dan bawa ke tempat pelayanan kesehatan terdekat atau dokter terdekat ya. Selanjutnya saya akan ajarkan untuk penanganan kejang demam ya Bu.
Yang pertama, apabila ada barang-barang di sekitar anak disingkirkan terlebih dahulu. Selanjutnya, beri alas di bawah leher anak, ini ya. Kemudian kepalanya dimiringkan. Setelah itu lepaskan baju, dilepas. Selanjutnya jangan masukkan apapun ke mulut anak. Selanjutnya amati kejang yang tadi saya jelaskan. Apabila kejangnya sudah selesai, anaknya bisa dimiringkan untuk menghindari anaknya muntah. Apabila anaknya muntah, gini ya. Selanjutnya setelah itu cek suhu, dan apabila suhunya masih panas bisa dikompres. Dan pertama, karena ini saya ada satu, saya ganti-ganti ya Bu, berganti-ganti. Yang pertama, kita menggunakan waslapnya ada 3, ditaruh di, kemudian air hangat di dalam baskom giniin, kemudian ditaruh di dahi anak, kemudian yang 2 ditaruh di lipatan ketiak, kemudian lipatan paha ya Bu. Gitu. Ibu bisa dicontohkan seperti yang saya tadi untuk kompres hangatnya. Silakan. Yang pertama ditaruh di dahinya. Benar. Nah, yang kedua di lipatan ketiak. Ya. Nah, yang ketiga baru di lipatan paha. Ya, untuk ini. Ininya harus lebih dari 1 ya Bu. Ini karena saya bawanya 1, saya contohkannya berganti-berganti ya Bu. Oke. Baik Ibu, karena waktunya sudah siang dan mungkin Ibu ada kegiatan lain, saya cukupkan untuk belajar kita hari ini. Sebelumnya apakah ada yang tanyakan Bu? Ada nggak? Kalau tidak ada yang tanyakan, saya mohon pamit. Dan ini saya ada selembaran untuk Ibu bisa dibaca-baca di rumah ya Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak.